Baik, salam sejahtera bagi kita semua. Kita akan review dulu pertemuan kita sebelumnya, sebelum kita UTS. Kita belajar tentang bagaimana menganalisa bisnis gitu ya. Dari mencari ide, kemudian gimana cara kita mengeksekusinya, kemudian apa hal yang harus kita perhatikan sehingga kita bisa membuat bisnisnya itu berjalan dengan baik. Jadi kita menganalisa apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita kerjakan kalau kita ingin memulai suatu bisnis. Nah, setelah UTS kita fokus kepada prototyping. Nah, prototyping ini sendiri fungsinya adalah buat kita mendesain nanti aplikasi yang akan kita kerjakan atau startup yang akan kita kerjakan dari proses bisnisnya itu tampilannya seperti apa, rancangannya gitu ya. Nah, di sini kita akan menggunakan Figma. Nah, Figma itu sendiri itu buat prototyping ya. Jadi kita bisa membuat aplikasi basisnya Android ataupun web. Nah, di dunia IT sebelum kita ketemu klien atau sebelum kita ngerjain project gitu ya, kita harus mendesain dulu prototipe dari sistem yang akan kita kerjakan. Nah, di sini saya akan mengasih contoh di mana kami udah pernah membuat prototyping sistem untuk layanan masyarakat di Airway ya. Nah, di sini sistemnya itu dibuat untuk kantor desa Airway dalam administrasi. Jadi masyarakat bisa membuat surat atau mengajukan surat keterangan tidak mampu, mengajukan surat keterangan usaha dan sebagainya. Nah, di sana kita mendesainnya ada bagian halaman utama dan bagian menu-menunya di masing-masing frame. Oke, jadi konsepnya adalah bagaimana kita ngedesain dan kita mempresentasikannya kepada klien sehingga klien punya gambaran apa yang akan kita kerjakan. Nah, fungsi dari prototyping ini juga buat kita tahu proses bisnisnya kita sendiri kalau dijalankan itu kelemahannya itu ada di mana. Kita bisa melakukan analisis di awal. Oke, jadi di sini ada contoh dari aplikasi layanan masyarakat di Desa Airway, di mana masyarakatnya bisa mengajukan surat, kemudian terdapat proses ya. Di sini ada proses kirim, nanti kita cek, jadi kantor Airway ya, mengecek apakah surat ini bisa dilanjutkan. Ketika sudah selesai, maka dia akan menampilkan. Jadi masyarakat tidak perlu datang ke kantor desa untuk melakukan pengurusan. Nanti ketika sudah selesai baru masyarakatnya datang untuk mengambil haknya. Jadi prosesnya akan lebih cepat dan efisien. Masyarakat bisa melakukan administrasi jarak jauh, kemudian proses untuk pengambilan suratnya pun akan sangat cepat karena udah diproses dari kantor desanya. Nah, demikian prototipe dari aplikasi layanan masyarakat dari kantor desa RY. Nah, di sini kita akan membuat ya, jadi pertemuan kita yang ke-9 sampai 15 ya, atau dari 10 sampai 15 itu kita akan fokus membuat prototyping. Di sini ada contohnya ya, prototyping untuk rental seperti itu ya. Jadi lebih ke pariwisata yang ada di Bangka Belitung. Jadi kalau ada yang berkunjung ke Bangka Belitung, dia bisa mengakses aplikasi ini buat sewa mobil, sewa kapal, sewa motor dan sebagainya gitu ya. Dia akan menampilkan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh pengunjung atau turis gitu ya. Nah, di sini kita akan membuat ya, membagi menjadi beberapa pertemuan, di mana pertemuan kita yang pertama adalah kita membahas tools-nya terlebih dahulu. Jadi fungsinya adalah buat kita paham apa yang harus kita kerjakan dari awal gitu ya. Gimana cara masukin gambar, masukin teks, masukin rectangle gitu ya dan sebagainya. Nah, pertemuan kita yang kedua adalah mendesain halaman menu utamanya ini. Jadi di sini kita bagi jadi beberapa bagian. Yang pertama ada header. Di sini headernya pakai gambar, kemudian ada menu-menunya. Di sini ada 7 menu gitu ya, 3 di atas, 4 di bawah.
Nah, kemudian bagian navigasinya kita bagi jadi 4, ada home, ada keranjang, ada maps, ada info. Nah, ini pertemuan kita yang kedua, dan pertemuan ini 10-11 harusnya ya. Nah, pertemuan kita 12 adalah kita membuat kita membuat bentar ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi pertemuan kita yang ke-9 itu bahas tentang splash screen ya, pengenalan tools. Pertemuan kita yang 10 adalah bahas tentang menu utama. Pertemuan 11 tentang sewa mobil dan sewa kapal gitu ya. Jadi kita buat gimana cara kita eh, desain halaman-halaman di dalam menunya tersebut. Nah, kemudian pertemuan yang ke-12 kita melanjutkan di bagian navigasi. Di sini ada rangkuman dari sewa gitu ya. Ada sewa mobil, motor, ada kapal. Dan kita juga bikin maps dan informasinya tersebut. Oke, jadi udah 10, 11, 12 gitu ya. Nah, pertemuan 13 ini kita akan membuat halaman yang belum kita kerjakan seperti hotel dan kuliner, dan ini harus kalian kerjakan masing-masing dan harus berbeda agar nanti nilai tugasnya itu punya keunikan sendiri gitu ya. Jadi ini frame yang saya kasih atau kita kerjakan di kelas ada 8 frames dan 2 frames hotel dan kuliner kalian kerjakan sendiri gitu ya. Nah, pertemuan kita yang ke-15 kita akan bahas tentang uh, UASnya kita, proyek-proyek yang kita lanjutkan dari waktu UTS. Nah, kita tahu sendiri kalau UTS-nya kita adalah bagaimana kita analisis proses bisnis yang ada di Bangka Belitung gitu ya, khususnya di Bangka atau di sekitaran kita di Pangkal Pinang, di mana ada peluang yang bisa kita lanjutkan. Contohnya ketika kita melihat di perkampungan kita ada banyak batok kelapa gitu ya. Nah, kita bisa mengolah batok kelapa itu menjadi briket. Nah, briketnya ini kita bikin aplikasinya seperti penjualan briket gitu ya. Mungkin ada pembagiannya, mungkin ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar, atau ada yang berdasarkan quantity gitu ya. Nah, kita bikin aplikasinya sesuai dengan proses bisnis yang kita cari waktu UTS gitu ya. Jadi di sini dipaparkan apa yang harus kita kerjakan dari pertemuan 9 sampai pertemuan kita yang ke-15 gitu ya.